Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya kami ingin mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya serta bela sungkawa terhadap korban dan para keluarganya atas kejadian tragedi di acara syukuran pernikahan Maula Akbar putra Kang Deddy Mulyadi. Kejadian tersebut mungkin dulur semua udah pada tahu, merenggut 3 korban dan video ini dibuat untuk ini bukan soal siapa yang salah gitu ya lur ya. Bukan soal siapa yang salah, terus kemudian kenapa ini bisa terjadi dan kira-kira bagaimana solusinya gitu lur. Karena menurut kami ini juga cukup penting mengingat sebuah niat yang baik, niat yang tulus kadang-kadang bisa terjadi sesuatu di luar dugaan ataupun perkiraan ya lur ya. Nah, sekedar informasi, jika yang terjadi ini itu disebutnya dengan crowd crush gitu ya. Crowd crush itu adalah berdesak-desakan secara masif gitu kan, hingga mengakibatkan chaos dan bisa mengakibatkan meninggal dunia karena mati lemas kekurangan oksigen ya lur ya. Oke, kita lanjut lur video selanjutnya. Nah, ini peristiwa di Itaewon Korsel lur, pas acara Halloween. Nah, ini juga hampir mirip. Ya, mirip, jadi berdesak-desakan gitu. Nah, berdesak-desakan jadi masa itu terkonsentrasi pada satu titik. Nah, pada satu titik, terus kemudian kita lihat tadi video yang kedua ya, dari belakang tuh ngedorong terus gitu. Oke, next kita lanjut. Nah, ini kasus tragedi Kanjuruhan lur nih. Nah, jadi masa yang berdesak-desakan itu kan mengakibatkan menipisnya oksigen gitu ya. Nah, karena oksigen menipis, kita bernapas susah, jadi sesak, akhirnya darah yang naik ke otak itu terhambat. Itu lur penyebabnya. Nah, kalau itu terjadi ya otomatis biasanya orang pingsan. Nah, setelah pingsan tak sadarkan diri itu ya kan. Nah, itu cuman butuh waktu 30 detik ya untuk tak sadarkan diri. Jadi setelah kejadian kita berkumpul seperti itu, ya darah kita tidak naik ke otak, kita kekurangan oksigen, itu membutuhkan waktu 30 detik untuk tak sadarkan diri. Nah, kemudian sebelum mengalami afiksia kompresif, nah itu biasanya dialami setelah 6 menit. Dan dari situ biasanya orang bisa meninggal gitu ya, amit-amit ya lur ya. Oke, nah kita lanjut untuk next video. Ini arahan dari pihak berwajib lur, dari pihak kepolisian. Sebenarnya udah ngasih tahu gitu kan. Kita yang masuk maksa. Kasih tahu ada yang meninggal. Situasinya memungkinkan. Ayolah ibu memasukkan ke itu. Selama ibu terkejamin semua. Salam pak. Serem pisan tadi. Memasukkan diri ibu. Ayo. Ada tuh. Tapi situasinya memungkinkan kalau masak ke. Sebenarnya situasinya udah tidak memungkinkan, cuman ternyata banyak dari warga yang datang itu memaksa untuk masuk gitu. Nah, pihak kepolisian yang berjaga pasti sudah bisa melihat gitu kan, ini situasi tidak kondusif gitu ya. Menurut kami sih karena antusiasme masyarakat aja, warga aja yang sangat tinggi ya, sehingga susah untuk dikendalikan gitu ya lur ya. Kita lanjut.
Kimia Farma itu penuh banget Pak. Kan jadi yang masuk sedikit, ditutup lagi, sedikit ditutup lagi. Mungkin anak si ibu di pas gerbang, pas mau dibuka langsung keseret. Gitu. Itu tadi yang jaga siapa sih Bu? Ya banyak anggota polisi, banyak satpol juga sih Pak. Cuman kan begitu beribu lah istilahnya orang, nggak mungkin ketahan Pak. Jadi banyak juga anggota yang keinjak-injak Bu? Ya nggak tahu tuh soal anggota, cuman saya kan lewat pinggir nolongin itu pas lari itu kakak saya yang ngambilin anaknya si ibu ini. Yang kelihatan yang Ini keinjak-injak banyak. kesaksian dari Banyak, saksi ada mata loh. yang pertama itu ada yang pingsan, yang pingsan, yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah. Dan pas di itu teh pas digendong juga katanya teh ini mah udah nggak ada. Bu, rata-rata warga nunggu dari jam berapa, Bu? Dari pagi Pak, dari Tuh ya benar, jadi antusiasme warga sebenarnya sih ya nggak salah juga gitu, maksudnya ya tadi seperti kita bilang di awal ya, kita tidak melihat siapa yang salah gitu ya, kita lebih kepada kenapa ini bisa terjadi dan apa solusi kalau hal ini terjadi. Nah jadi ada beberapa poin yang perlu kita catat apabila terjadi keramaian massa dalam satu titik. Itu yang kita lakukan, kita jangan malah menambah antrian gitu, tapi kita harus menarik satu persatu orang yang ada di depan kita. Misalnya kita berada di belakang gitu kan, nah kemudian massa ini udah mulai masuk gitu kan, berkumpul pada satu titik. Nah itu kita harus menarik gitu kalau kita yang paling belakang, dan jangan menambah antrian. Itu solusi salah satunya Lur ya. Karena apa? Supaya terpecah, terurai, supaya ada oksigen. Kalau misalnya gitu kita biarkan, ya hal seperti inilah yang terjadi gitu Lur ya. Oke, kita lanjut next. Warga ada hiburannya nggak nanti? Ada. Kapan itu Di hiburan? tanggal 18 Hari Jumat. Jumat. Jamnya jam malam biasa. Malam. Ada hiburan apa aja? Sarapan, hiburan, Ada oha. Nah, ini Oha, percakapan Ada kiwil. kiwir, Cirebon. KDM ya ada dengan Agis Nganga. Maula Akbar Ada si Popon. sebelum acara. Pokoknya MK9. 9 Di mana tuh rencananya? di pendopo. Di depan pendopo ada alun-alun besar. Di situ. Warganya nanti diharapkan warga datang pada acara Memang kesenian. pendoponya luas Lur Tidak sebenarnya. pada acara tanggal 16. Yang namanya pendopo Kalau gitu tanggal kan, alun-alun 16, pasti luas. Nanti pabulit. Oh, boleh. Nah, Dan kemudian KDM nggak udah bisa ngomong. ketampung. Ya, betul. Ya kan? Nah, disiapin apa aja buat warga nih tanggal 16? Rencananya kita siapin makanan UMKM. nah maksud dari video ini tuh gini. Jadi bukannya mengundang gitu. Jadi untuk antisipasi ketika ada warga yang mau datang, disiapin apa aja. Jadi namanya orang pasti kadang mudah tahu gitu, antusiasme warga pasti tinggi. Nah, jangan sampai nggak makan lah gitu mungkin. Jadi disiapin apa aja. Jadi nggak ada diundang warga disuruh datang, nggak gitu kan. Nah, jadi apa ya, itu memang animo masyarakat sendiri aja yang cukup tinggi gitu. Bukan cukup ya, tapi malah sangat tinggi gitu ya Lur ya. Nah, jadi sebenarnya dari sini juga udah sangat jelas bahwasanya ya KDM tuh ingin berbagi kebahagiaan terhadap warga, terhadap masyarakat. Kan kita tahu bahwasanya KDM tuh sangat mencintai masyarakat gitu ya. Nggak mungkin beliau itu mau mencelakakan ya masyarakat gitu Lur. Itu sih kalau menurut kami. Jadi sebenarnya dari video yang terakhir itu ya jelas ya, ini untuk sebagai pastilah orang pada datang, nggak dikasih tahu pun pasti pada datang. Dan sudah berseliweran juga gitu di media sosial bahwasanya akan ada acara pernikahan di tanggal 16, kemudian ada acara apa ya, hiburan lah gitu, syukuran untuk masyarakat, warga yang kemungkinan mau datang. Dan tadi kita dengar sendiri dari wawancara ibu yang sebelum video ini itu, dari jam 6 pagi orang tuh udah pada kumpul. Itulah saking antusiasnya. Nah, apalagi sosok KDM ini kan sangat famous gitu ya, sangat populer gitu loh. Oke, kita lanjut Lur ya. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut, dan kami atas nama Maula dan Putri menyatakan bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ini kelihatan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi tuh sangat shock ya, kelihatan dari raut wajahnya tuh shock, kaget karena tidak menduga hal ini tuh bisa terjadi. Dan yang patut kita apresiasi adalah ya permintaan maaf gitu langsung.
ini sangat satria sekali gitu lur ya. Ya karena itu kan di luar dugaan siapapun lah menurut kami ya. Bahkan beliau sendiri pun tidak menduga dan tidak menyangka karena acara untuk syukuran hiburan dalam bentuk pentas seni itu baru akan diadakan tuh malam hari gitu. Kenapa kok siang itu udah pada banyak masyarakat yang pada datang, yaitu saking antusiasnya. Nah sebagai tuan rumah gitu kan, Maula ini berinisiatif, ya udah makanan itu kita kasih lah gitu. Cuman mungkin apa ya namanya orang lagi repot kali ya, jadi nggak bisa terlalu detail dan apalagi itu udah ada IO-nya nih WO-nya ya WO. Nah, jadi diserahkan lah teknisnya kepada WO gitu ya lur ya. Kita lanjut lur. Tadi ada santunan mungkin Pak? Ada satu tadi keluarga mempelai diwakili oleh Maula, anak saya lebih dulu itu atas nama mempelai sudah memberikan 100 juta. Hari ini dari saya pribadi saya menyampaikan 150 juta. Ya itu bentuk rasa tanggung jawab lah gitu Kang Deddy Mulyadi, dan kita sama-sama tahu gitu jika KDM ini kan sangat peduli dan ini bentuk salah satu bentuk dari tanggung jawab beliau gitu ya. Karena kan ya bisa dikatakan walaupun ini bukan salah beliau gitu ya, menurut kami juga bukan salah beliau, tapi beliau memiliki responsibility atau tanggung jawab yang sangat besar sekali. Dan itu memang patut kita apresiasi lur gitu. Nah, inilah jiwa seorang kesatria kalau menurut kami ya lur ya. Kita lanjut lur. Saya mohon permohonan maaf untuk semuanya. Tidak ada maksud dan niatan dari kami untuk Ya, ini klarifikasi dari Amaula sama Teh Putri. Korban. Saya beserta istri saya malam telah berkunjung langsung terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan. 2 yang kami sambangi bersama kebetulan ketika berjalan untuk keluarga yang ada di Sukawening, istri saya sudah drop dan tidak kuat, lalu saya pulangkan dulu ke rumah, dilanjut lagi saya bergerak sendiri. Alhamdulillah pihak keluarga sudah dengan ikhlas menerima, dan juga pihak keluarga mengatakan bahwa ini memang musibah yang terjadi secara niatan. Memang ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam, padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami, saya berpikir daripada warga cuman hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Iya. Akan tetapi entah dan bagaimana kekacauan itu bisa terjadi, karena dalam konsep saya bersama istri itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada penutupan, tanpa ada penyekatan, tanpa ada pengumuman. Ya, jadi memang niatnya kan sangat baik sekali gitu lur. Daripada warga gitu kan nungguin acara malamnya itu, nah dikasihlah gitu hidangan, karena hidangan itu kan ya masih ada gitu kan, memang niatnya juga ingin berbagi kebahagiaan terhadap masyarakat kan. Tetapi di luar dugaan ya hal itu gimana ya, mungkin gini deh, kita kan kalau lagi rame gitu ya, rame-rame terus tiba-tiba ada yang teriak mungkin gitu, wah makan gitu, wah makan nih, akhirnya berlomba-lomba itu ingin ya kan mencicipi hidangan. Nah cuman kita nggak tahu dan kita nggak bisa menyalahkan siapapun dalam hal ini, karena ini kan jatuhnya masa gitu ya. Kalau dari tuan rumah sendiri menurut kami sih gak ada salahnya, bahkan niatnya sangat mulia gitu, ingin berbagi kepada warga yang menunggu gitu lur ya. Oke, kita lanjut lur. Meskipun kan
Ini pertama Kang Dedi nyampein permohonan maaf ya atas peristiwa yang terjadi. Meskipun Kang Dedi itu nggak tahu ada kegiatan itu, tapi kan yang melaksanakan adalah anak dan menantu. Jadi Kang Dedi bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Jadi mohon maaf, Bapak sudah melaksanakan. Ini anak dari Bribka Cecep Lur, yang salah satu korban dari anggota hari ini kepolisian. anak tiga-tiganya anak Pak Dedi ya. Nggak usah mikirin biaya sekolah, nggak usah mikirin jajan, semuanya kita urus ya. Persiapan nanti jadi polisinya perwira. Semangat kan? Ya. Ini nitip 150 juta untuk bekal rumah. Enggak, ya berarti yang makasih. Ya, maafin. Ya, kita patut mengapresiasi Lur. Jadi langsung tidak lama setelah kejadian itu KDM dan keluarga langsung bergerak kepada keluarga korban gitu ya Lur ya. Nah ini kan sangat jarang itu terjadi, dan kita harus melihat kita harus balance gitu, dari sisi positifnya juga gitu. Ya karena banyak berseliweran kan setelah kejadian ini tuh memframing KDM itu macam-macam lah gitu. Ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu, ya miring lah intinya. Nah kita lupa bahwasanya yang namanya jodoh, rezeki, dan maut itu sudah di tangan Tuhan gitu ya. Nah jadi nggak mungkin KDM ini menginginkan ini terjadi, termasuk Amaula juga sebagai sohibul hajat gitu. Nah kita harus legowo, harus berlapang dada menerima kenyataan ya kan terjadi seperti ini, dan kita harus bisa belajar dari keadaan ini agar kedepannya ini tidak terjadi lagi gitu ya Lur. Oke Lur, kita lanjut next video. Di mana Ece teh? Dari Jakarta. Kok udah Jakarta ada di Garut? Sengaja mau lihat bapak. Ya Allah ya Robi, kan saya mah malam, datangnya juga nggak siang. Makanya datang kemarin malam nggak ada bapak. Nah ini KDM menyambangi korban selamat ini Lur. Nemuin saya. Deket aja ke sana, ke Lemur Pakuan. Ternyata dari Jakarta. Siang hari mas saya mah nggak ada jadwal. Saya udah dua hari. Jadi ibu hanya ingin lihat malah aja. 2 hari. Kan tadi malam 2 sudah hari lihat. nungguin. Enggak, belum pernah lihat bapak tuh. Ya udah saya pegang nih, udah pegang. Oh, ketemu saya harus berdarah-darah dulu. Yang luka ini aja. Tapi badan mah enggak. Ketindih tadi bapak. Tapi nggak apa-apa lah, memar-memar aja. Nggak patah. Aman. Maafin ya anak saya. Oh iya bapak. Sama Saya menantu aman. maafin. Saya juga ngerepotin bapak. Saya Enggak. minta maaf juga bapak. Ini buat bekal. Nanti besok udah sembuh langsung makan-makan. Amin. Bu, tapi aman ya. Nanti kalau Bu Ria rumah sakit udah selesai, nggak ada masalah. Makasih banyak. Saya mohon maaf. Ya bapak, saya pengen lihat bapak doang. Tapi sudah ketemu sekarang udah. Amin. Ya Allah pengen banget. Ketemu. Bapak pengen lihat bapak. Ya, sudah ketemu sekarang ya. Sudah ketemu sekarang. Ibunya yang sehat. Iya bapak juga yang Ibu di mana? Bapak di Panungan. Panungangan Garut. Geningan mau di tepi. Tapi tahu ya bapak nak poe sareng bapak nah pengen ya bapak nak ketemu sama KDM. Apa acara lagi penting kurang datang naberang. Bapak pas Misalnya nikah kan teh kita malam, hoyong wae kenapa ka datangnya dieu. siang? Kapan dopo ari saudara rencangan teh hayu abadi nyadak murang kali abi teh 2 yuswa 5 tahun sareng 8 kelas 5 SD. Bapak murang kali abi teh 8 bapak. Ya Allah, tapi budak mah teh naon? Alhamdulillah bapak. Budak ibu teh 8. Salakina di mana? Biasa we aya kuli. Aya kuli, sarakola barudak. Sadayana sekolah SMA 2. Anaknya ada 8 Lur. PAUD sareng Tapi pada sekolah Anu semua. usaha saha? saroge abi. Usaha naon? Yang usaha suaminya Alhamdulillah. kuli Kunaon bangunan. yang ngamprok jeung abdi atuh? Abi teh da ngapren pisan kana YouTube bunga di Ngepren? Ibu ini ngefan Depan sama amprok ayeuna. Kang Dedi. Aing mah amprok di rumah Tadi sakit. disuruh ka Subang teh hoyong, abi teh ngan gaduh ongkos, tapi papana kaya. Pengen ke Subang nyamperin KDM, cuman nggak punya ongkos. Abi teh nyawa eta dina YouTube. Ulah Ibu ini dari Garut. Orang ge menyonteh nyopare atuh mau boga duit. Bapaknya papanak jeung bapak. Geus amprok pan ayeuna. Ngeperen mah kasalaki. Budak teh 8.
Ayo, sakit di mana? Ayah ada nyeri ke rumah sakit. Nes nungguan. Nu nyeri naon? Iya, salah pekar tak apa-apa. Ketincak. Tapi enggak ini. Hanya trauma aja. Oh, udah. Memar-memar. Pagi itu nabi teh tinggalan wae dina eta na TV abi teh bapak. Yang bapak. Sering lihat di TV gitu, lihat TV Saya bisa tentang nyapalakeun kene KDM. barudak dalapan hebat. Saya tamiannya yang sekolah budakna teman 5. Yang sekolah budakna nitip yang nitip nu 10 atasnya. 10 atas ya jangan sekolah budak. Ya. Tambahan. Ya. Gitu. Aing ngepren teh ulah sok nemen-nemen teuing. Aing Pada mah angkat sekolah abi teh nyaho heula TV pas pren itu teh. Panunggangan ya. Pren. Tahu ke Bupati ngepren Bupati. Ya Lur, itulah langsung ya Kang Dedi on the spot ke para korban yang selamat gitu ke rumah sakit dan memberikan juga santunan gitu ya Lur. Nah, di sini pun kita bisa melihat bahwasanya Kang Dedi bertanggung jawab gitu, baik secara moral gitu kan, ya, ataupun ya cepet lah gitu ya, sama seperti gaya beliau kan memang selalu satset gitu ya. Nah, gitu Lur. Cuman yang kita sesalkan ya ada aja pihak yang menggoreng-goreng gitu. Ini kan berita duka gitu sebenarnya. Nah, berita duka yang masih dalam proses investigasi gitu kan. Nah, jadi harusnya jangan di framing macem-macem lah gitu Kang Dedi, karena siapa sih yang mau ini terjadi gitu. Dan mungkin dulur semua kalau di posisi KDM ya belum tentu kita itu bisa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi gitu. Ini tuh terjadi ya karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi gitu. Gitu Lur. Ya namanya masa, ya gimana mau mengendalikan gitu. Ya menurut kami sebanyak apapun pihak keamanan yang berjaga, ya tadi kita ngeliat sendiri ibu yang tadi dikasih tahu sama bapak polisi kan tetap aja ngotot. Ya begitu memang karakter warga kita ya, kebanyakan tuh situasi lagi genting, lagi gawat itu pun tidak tidak mau mengerti gitu ya. Bukan berarti menyalahkan ya, cuman harusnya kita bisa ngambil pelajaran gitu ya. Pihak keamanan itu kan tanggung jawabnya sangat tinggi gitu. Beliau dipercaya untuk menghandle hal ini. Ya kalau ada apa-apa pasti yang disalahkan ya pihak berwenang nantinya, pihak keamanan gitu kan. Nah kita sebagai warga itu memang harusnya menyadari lah, ada kesadaran. Ya kita jangan terlalu effort, kalau kita lihat sudah tidak kondusif, udah kita jangan ikut masuk. Nah, itu aja sih harusnya ya Lur ya. Nah jadi jatuhnya ya WO-nya gitu yang harus bertanggung jawab gitu, karena kan ini memang masalah teknis. Ya masalah teknis dan harusnya bisa memprediksi, karena ini yang menikah ini kan anggota dewan ya, anaknya dari gubernur Kang Dedi Mulyadi, menikah dengan Teh Putri itu kan wakil Bupati Garut. Nah pasti antusiasme masyarakat tuh sangat tinggi. Nah harusnya ada ya, kalau kita bicaranya ini ya preventif gitu ya, lebih ekstra gitu, atau gimana caranya itu dari pihak VO sih. Karena dari pihak penyelenggara, maksudnya tuan rumah Sohibul Hajat, ya menurut kami nggak ada salahnya, itu malah bagus gitu kan, menyiapkan makanan gitu, dan tidak ada istilahnya mengundang masyarakat gitu. Nah, bahkan kami pun bikin short beberapa waktu lalu sebelum pernikahan, kami tidak mengundang, kami hanya bertanya gitu kan. Nah, dari dulur semua kira-kira siapa yang mau hadir, silakan tulis di kolom komentar. Itu bukan sebuah undangan gitu kan. Nah tapi ya sudahlah, intinya semua ini sudah terjadi, kita harus bisa belajar dari kejadian ini dan semoga ke depan tidak terjadi lagi. Dan mungkin ada sedikit edukasi buat masyarakat kita yang memiliki antusiasme yang sangat tinggi. Tolong ketika ada kerumunan yang memang krusial, nah, jangan ditambahi gitu, jangan didorong-dorong karena kita keinginan kita untuk masuk. Nah sebaiknya malah ditarik lah orang yang sudah terlanjur masuk, tarik dan ingatkan gitu bahwasannya jangan masuk lagi, karena ini nanti akan nggak baik gitu.
karena oksigen itu akan menipis. Ya ini mungkin salah satu faktor dari sisi kurangnya pengetahuan lah ya mungkin ya. Nah, dan kalau kita punya anak kecil, sebaiknya itu jangan dibawa-bawa kalau acara-acara keramaian seperti ini. Nah, dalam kasus ini kan yang anak perempuan yang umur 5 tahun ya, pada 8 tahun itu ibunya kan sedang berjualan. Nah, jadi di luar pengawasan beliau. Jadi ada baiknya kita sebagai warga pun harus proaktif ya dalam penyelenggaraan acara seperti ini. Memang tidak bisa dihindari namanya keramaian massa itu, apalagi dengan popularitas Kang Deddy Mulyadi sendiri. Nah, itu tidak bisa dipungkiri gitu. Pasti bludakan massa akan sangat banyak gitu kan. Ya, nah Kang Deddy kan sering ngadain acara nganjang ke warga dan sama antusiasme masyarakat juga sangat besar sekali gitu. Nah ini ternyata ada penambahan massa tadi dari kita lihat dari video sebelumnya itu dari Jakarta pada datang. Ya saking seperti itunya gitu. Nah ini yang lagi diselidiki masalah siapa yang mengasih informasi tentang makan gratis. Nah itu sangat disesalkan ya dan sangat menyesatkan juga. Animo masyarakat itu yang berada di sekitar lokasi akhirnya ingin ya kan mencicipi gitu makanan dengan waktu yang bersamaan gitu. Karena ketika tumpuan massa menuju pada satu titik dalam waktu yang bersamaan sehingga orang berdesak-desakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen dan pasokan darah ke dalam otak itu berkurang. Nah ini perlu kita ketahui. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah lebih kepada agar ada iktibar ataupun pelajaran dari cerita ini, dari kejadian ini, tragedi ini, dan kami pribadi menganggap ini adalah sebuah musibah gitu. Ya kalaupun ada kelalaian atau apa itu mungkin lebih kepada pihak kepolisian yang lebih berwenang untuk menyampaikan hasil dari investigasi yang sedang dilakukan gitu ya Lur ya. Dan kita berharap semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dan bagi pihak-pihak yang mungkin agak sedikit terpengaruh gitu oleh berita-berita yang beredar, ya banyak cerita gitu ya tentang ya komentar-komentar lah gitu, terutama anggapan-anggapan netizen, anggapan miring, ya sebaiknya dipikirkan lagi karena KDM ini adalah Gubernur Jawa Barat yang sangat kami cintai dan beliau adalah sosok panutan bagi kami dalam hal satsetnya, dalam hal kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Dan sekali lagi ya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga korban. Nah, semoga almarhum dan almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik ya Lur ya. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kami berharap jika Lur ingin komentar, maka berkomentarlah yang baik dan bijak. Jangan pernah mendiskreditkan siapapun, jangan pernah menghina siapapun, dan jangan pernah membuli siapapun. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kami mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.